Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini ya, kita mulai main ke software. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di minggu kedua. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan yang sudah kita cari perhitungan manualnya kemarin. Sekarang dengan menggunakan fasilitas yang ada di MATLAB ya, yaitu dengan menggunakan MATLAB file. Oke, pertama tentunya kita harus buka MATLAB-nya dulu ya. Nah, di MATLAB 2018A yang saya gunakan ini sebenarnya kalau kalian mau pakai yang 2016 pun juga tidak ada masalah ya. 2016, 2013 karena memang saya belum menggunakan library yang apa namanya yang ekstra lagi atau dalam artian harus download library baru lagi. Karena memang kalau untuk pemrograman M-file saja saya rasa pakai untuk aplikasi MATLAB file saya rasa sudah cukup. Nah, MATLAB file yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini ada ketika kalian buka aplikasi MATLAB yang ada di bawah ini, nanti kalian akan menemukan command window seperti ini ya. Command window ini adalah apa namanya? eh, running atau jalannya sistem ya. Jadi nanti respon sistemnya nanti bisa dilihat di sini. Jadi statusnya nanti bisa dilihat di sini. Apakah nanti programnya berhasil jalan atau ada error nanti bisa kita lihat di sini. Nah, terus kemudian di sebelah kanan ada workspace ya. Jadi ketika kita deklarasi variabel, misalkan di sini saya deklarasi variabel A sama dengan 1. Nah, nanti A-nya ke simpen di sini. Nah, ketika kalian panggil A lagi misalkan, nah nanti akan keluar A sama dengan 1 seperti ini. Pak B ya, B sama dengan 1. Jadi semua variabel yang kalian gunakan nanti akan bisa dilihat di workspace-nya. Yaitu ya, itu workspace. Jadi nama-nama variabel yang kita gunakan untuk pemrograman, terutama menggunakan script atau bahasa C ya, itu nanti akan keluar di sini. Pak, untuk menghapus ini gimana? Kalau misalkan penuh, gampang clear screen ya. Clear screen bisa kita lakukan dengan cara CLC. Nah, CLC seperti ini. Pak, mau menghapus variabel di sini gampang, tinggal clear all ya, clear all. Atau kalau misalkan pengen satu-satu ya berarti clear A dulu misalkan. Clear A-nya kehapus, clear B, B-nya kehapus. Nah, CLC lagi supaya bersih. Nah, tapi nanti kita tidak akan menggunakan command window-nya secara langsung ya. Kalau tadi kan yang saya contohkan kan menggunakan command window-nya di sini. Jadi programnya yang saya taruh di sini. Ya kalau programnya cuma buat testing saja atau misalkan mau buat perhitungan sederhana saja sih cukup pakai satu baris di sini sudah cukup. Cuman masalahnya ketika program tersebut harus apa namanya harus berkaitan antara satu baris dengan baris yang lain, otomatis kita nggak bisa pakai apa namanya command window ini ya. Kita pakai fasilitas yang di sini namanya adalah new script ya, new script. Nah di sini new script atau istilahnya di MATLAB itu adalah MATLAB file ya. Nah sebelum kita gunakan kita save dulu, kita taruh di desktop. Misalkan ini sebenarnya saya sudah buat ya di sini, cuman nggak apa-apa saya mulai dari awal aja supaya kalian nggak bingung. Saya buat namanya regresi gitu aja. Nah, apa yang mau saya lakukan sekarang adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di sini ya. Nah, menyelesaikan permasalahan yang ada di sini sekarang. Nah, otomatis kita punya dua variabel di sini, xi sama yi. Pak, cara deklarasinya gimana? Ini kan satu kolom ya, satu kolom. Kita buat angkanya ini dalam format kolom. Jadi untuk variabel xi kita buat satu kolom, yi juga satu kolom. Dimulai dulu dari xi ya. Xi di sini datanya ada 15423. 15423. Deklarasinya gimana? Ya langsung aja. Nah, pertama saya perlu kasih CLC tadi ya, masih ingat tadi CLC untuk clear screen. Kemudian nah selanjutnya saya deklarasikan XI tadi, XI. Nah, XI di sini saya buat kolom 15423. Nah, untuk membuat kolom ya supaya jadi kan tadi berarti di sini kan ada satu kolom dan 5 baris. Nah, supaya jadi kolom gimana Pak dan 5 baris gini caranya. Tadi kan gini, satu dipisahkan oleh titik koma ya, pindah ke baris 25,
pindah ke baris 3 selanjutnya adalah 4 ya. 4, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, Pak, coba di running ya. Kalau misalkan kalian pengen menampilkan langsung di command window-nya, ini nggak usah dikasih titik koma. Langsung dijalankan saja. Save dulu ya, save dulu, saya jalankan. Kalau ada permintaan untuk merubah MATLAB path-nya, kalian pilih change folder saja. Nah, 15423. Ya kan, jadi. Pak, kalau nggak dikasih titik koma, misalkan dikasih spasi, nah, nanti jadinya bukan satu kolom lagi, tapi satu baris ya. Saya save dulu, kemudian saya jalankan. Nah, jadinya gini ya. Jadi hati-hati sama penghubungnya, makanya penghubungnya tadi saya gunakan titik koma ya. Nah, titik koma seperti ini. Oke, XI sudah, kemudian YI ya. Gampangannya kita shift saja, kemudian di Ctrl C, Ctrl V. Kali ini ganti YI ya. YI di sini angkanya berapa? 24642. Nah, 24642. 24642 ini ya. Nah, save lagi, jalankan lagi buat ngecek. Nah, ini ya. XI 15423, YI-nya 24642. 24642 sama 15423. Oke. Oke, berarti sudah kita deklarasikan ya untuk XI YI. Nah, ini saya titik koma dulu supaya nggak kelihatan ya. Nah, supaya nanti tampilannya di command window ini bersih. Ketika saya jalankan, otomatis nggak ada apa-apa di sini. Tapi kalau kalian mau sekalian Pak, sekalian ngecek ya udah, nggak usah dikasih titik koma, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti akan muncul terus ya, XI YI-nya berapa. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita buat XI kuadrat sama XI YI. Ya, kita buat variabel lagi. Saya kasih nama XI2 di sini. XI2 di sini adalah XI yang dikuadratkan. Pak, caranya kuadrat gimana gini? Titik kasih kurung kerucut, bukan kurung kerucut ya, tapi kerucut ke atas, kemudian dikasih pangkatnya berapa ya? Pangkat 2 gini. Nah, kita coba sekarang. Nah, dikuadratkan. Nah, ini ya, XI kuadrat 1251649. Kita cek. 1251649. Bener ya? Nah, bener. Lanjut Pak, XI YI ya. XI YI ya gampang. XI YI sama dengan, ya berarti XI-nya tadi dikalikan dengan YI. Coba lagi Pak, oke. Oh ini, nah ini ya. Enaknya kalau pakai MATLAB seperti ini. Kalau misalkan ada kesalahan, dia nanti langsung memberitahu ya. Jadi error using bintang seperti ini. Maksudnya perkalian. Karena dia perkaliannya bukan perkalian constraint atau perkalian konstanta, karena dia ini perkaliannya adalah matriks ya. Karena tadi kan XI sama YI kan bentuknya sudah matriks 1 kolom 5 baris. Nah, di sini gunakan titik bintang. Nah, makanya saya suka pakai MATLAB, salah satunya troubleshootingnya gampang. Saya jalankan lagi. Kemudian ini hasilnya 2, 20, 24, 8 sama 6. Dicek lagi ya di sini ya. 2, 20, 24, 8 sama 6. Nah, benar ya berarti ya, 2, 20, 24, 8 sama 6. Ya, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Berarti ini sudah semua ya, XI YI sudah, kemudian XI kuadrat juga sudah, XI kali YI juga sudah. Nah, sekarang kita cari total ya. Nah, berarti ada sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat sama sigma XI YI. Nah, kita kasih nama sigmanya, saya kasih S gitu aja ya biar gampang. SXI sama dengan, sama halnya seperti yang di Excel ya, kita kasih sum seperti ini. Sum dari apa? XI ya. Nah, berikutnya juga sama ya. Nah, saya buat seperti ini, XYI, kemudian datanya yang dijumlahkan tentunya datanya YI ya. Kemudian ada XI kuadrat, kemudian ini ya di summary juga XI kuadrat. Kemudian ada XI YI. Nah, ini XI YI. Nah, sekarang kita lihat semuanya ini. Kita cek apakah hasil penjumlahannya itu sama seperti yang di manual tadi ya. Nah, ini saya hapus dulu titik komanya supaya nanti tampil di command window.
Jalankan sekarang. Nah, SXI ini 15, 18, 55, 60. Kita cek lagi. 15, 18, 55, 60 ya. 15, 18, 55, 60. Oke, sudah betul semua ya berarti ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, rata-rata itu gimana? X rata-rata ya berarti ya. Average ya. Average XI sama average YI ya. Nah, average YI, average XI dulu lah. Caranya gimana? Rata-rata gimana keterangannya? Min gini ya. Min dari apa? Min dari XI-nya. Kan datanya kan ada di XI ya. Nah, min dari XI-nya. Pak, kalau misalkan pakai penjumlahannya ini, hasil sigmanya ini terus dibagi jumlah datanya, misalnya jumlah datanya 5 juga gimana Pak? Apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Cuman saya kan kasih alternatif yang paling mudah saja. Average XI ya, AXI maksudnya. AXI-nya 3, betul ya. Nah, sekarang average YI-nya harusnya 3,6. Oke, saya buat seperti ini. Average YI sekarang. Average YI ini harusnya YI gini. Harusnya 3,6 ya tadi ya. Nah, jalan lagi 3,6. Oke, sudah betul. Nah, semua variabel penjumlahan rata-rata juga sudah betul ya. Kemudian saya titik koma supaya nggak kelihatan di common window-nya. Selanjutnya, nah sudah semua ya berarti ya. Sekarang, nah kita baru cari B1-nya dulu. Nah, B1 ini ada N ya, ada jumlah data dulu. N dikalikan dengan sigma XI-YI. Ya, kita buat itu dulu lah. N-nya belum diketahui, kita taruh di sini ya. Jumlah datanya karena ini dia ada 5, saya kasih nama dia N di sini, N sama dengan 5. Nah, kemudian kita cari dulu B1 ya, B1. B1 sama dengan, saya buat kurung buka seperti ini, N dikalikan dengan sigma XI-YI, S XI YI seperti ini. Kemudian dikurangi dengan buka kurung lagi, sigma XI ya, berarti S XI dikalikan dengan sigma SYI seperti ini. Karena ada pembagian supaya ini diproses duluan, saya kasih kurung buka kurung tutup lagi ya, pembilangnya supaya diproses dulu. Kalau sudah dibagi dengan saya buat buka kurung lagi, N dikalikan dengan sigma XI kuadrat, S XI kuadrat ya, SXI kuadrat, sorry, XI kuadrat berarti dia ini 2 gini ya. Oke, benar, SXI kuadrat. Terus kemudian ini sudah XI-YI ya, kemudian dikurangi dengan sigma XI tapi yang dikuadratkan. Berarti gini, SXI cuman dia dikuadratkan gini ya, dikuadratkan gini. Oke, SXI cuman dia dikuadratkan. Jangan lupa dikasih buka kurung sama tutup kurung lagi untuk penyebutnya. Harusnya hasilnya 0,6. Nah, tinggal kita cek aja betul apa enggak ya. Sekarang kita cek lagi 0,6. Benar ya, benar ya ternyata ya. B1 nya ketemu dia 0,6. Sekarang kita cari apa? B0 ya. B0 kemarin gimana? Nah, B0 ini ya. B0 sama dengan average YI dikurangi B1 dikalikan dengan average XI. Ingat kemarin ya, Y topi itu rata-rata, X topi juga rata-rata dari X. Nah, oke, sekarang kita buat codingnya lagi untuk yang B0. B0 sama dengan average YI ya, gini ya, dikurangi dengan buka kurung B1 dikalikan dengan buka kurung B1 dikalikan dengan average daripada XI ya. Nah, seperti ini. Hasilnya harusnya berapa? 1,8. Kita cek dulu. 1,8. Ya, 1,8. Betul ya berarti ya. Nah, baru kita tulis apa? Persamaannya. Persamaannya berarti gimana persamaannya? Tulis persamaannya gimana Pak? Gini. YP sama dengan 1,8 ditambah 0,6X
Ya, berarti kan tadi ini ya, YP sama dengan B0 tambah B1 kali X. Nah, YP sama dengan B0 tambah, kasih kurang aja ya, B1 kali XI. Ya kan? Nah, oke. Sudah ketemu persamaannya berarti. Ya, YP. Ini persamaan regresinya di sini. Pak, terus apa yang kita lakukan? Nah, sama halnya seperti yang di Excel kemarin ya. Kita plot sekarang. Kita gambarkan grafiknya. Caranya gambar grafik gimana, Pak? Gampang. Yang mau digambar apa dulu? Misalkan plot ya. Plot apa yang mau digambar? Misalkan YI-nya, karena yang mau kita bandingkan kan hasil Y pemodelan ini sama Y aktualnya, ya kan? Apakah ada selisih? Enggak. Pertama kita plot YI-nya dulu ya. YI-nya dulu. Kita lihat gambarnya. Ya, Pak bisa gambar juga atau MATLAB? Oh bisa, ya, sangat bisa sekali. Gambar 2 dimensi, 3 dimensi bisa. Nah ini ya sekilas data untuk YI-nya. Pak kalau misalnya mau gabungkan gambar, gampang ya, tinggal di hold on ya, hold on. Ditunggu dulu ya, hold, ditahan dulu, masih ada grafik berikutnya ya. YP ya, YP. Ctrl S lagi, kita run lagi. Nah, YP-nya yang mana ya? Tadi yang jelas kalau YI-nya tadi kan yang biru, YP-nya yang coklat ini ya. Nah, sekarang mau kita kasih garis ya, misalnya kita kasih garis. Gimana cara ngasih garis? Grid on. Ya, grid on. Nah, grid on. Nah, kasih garis ya. Nah, Pak mau ngasih keterangan gambar. Nah, misalkan kita mau kasih keterangan gambar yang biru sama yang coklat ini. Bisa, caranya legend ya, legend. Nah, grafik yang pertama kali yang muncul apa? YI kan? YI. Nah, kita tulis saja keterangannya, dikasih titik koma, bukan titik koma ya, tapi koma di atas gini ya. Petik ya, sorry, petik di atas. Kasih keterangan Y aktual. Ya, ini untuk keterangan grafik yang biru tadi. Kemudian Y, nah misalkan Y prediksi. Ini untuk grafik yang coklat tadi. Kita lihat lagi, jalankan lagi. Nah, seperti ini. Ya, Y aktual, Y prediksi. Ini kan enak. Ya, lihat grafiknya gimana. Nah, terus Pak kasih keterangan X, Y sama title-nya bisa. Misalkan gimana? Gini. X label ya, X label. Jadi ngasih keterangan di label X-nya. Di sumbu X-nya, sorry. Berarti ini sumbu X-nya adalah jumlah data ya, jumlah data. Jumlah data, kemudian Y labelnya itu adalah amplitudo ya, amplitudo. Terus kemudian title-nya adalah ini, pemodelan regresi, modelan regresi linear. Ini judulnya. Oke, seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, pemodelan regresi linear. Oke. Seperti ini ya. Jadi cara sekalian sudah ada dasar ya paling enggak ya buat skrip sederhana menggunakan MATLAB file ya. Mudah sekali kan. Nah, silakan nanti kalian explore ya, kalian explore sendiri. Kemudian nanti ada kuis juga untuk merefresh kalian tentang fungsi-fungsinya tadi. Mungkin nanti saya tanyakan apa fungsinya MATLAB file, kemudian apa fungsinya command window. Nah, kalau variabel dideklarasikan nanti keluarnya di mana ya, tadi kan di workspace kan. Nah, di workspace nanti akan keluar semua variabel yang kita gunakan. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh pemrograman dengan menggunakan MATLAB file ya. Ya, untuk selanjutnya nanti akan lebih menarik lagi, lebih menantang lagi. Cuman saya rasa ini dulu ya sebagai bekal kalian. Silakan nanti kalian kalian ekspor sendiri, kalian rubah datanya juga nggak ada masalah. Tambahkan datanya sampai berapa ratus juga nggak ada masalah. Silakan dicoba. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.